Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait pemeriksaan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pemeriksaan Kamarudin Simanjuntak sebagai tersangka di Barreskrim Polri jadi sorotan. Rina Lawi, selaku istri Dirut PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi, mendampingi pengacara Kamarudin Simanjuntak saat datang ke Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin. Pada kesempatan itu, Rina mengatakan bahwa Kamarudin merupakan orang yang menolong dirinya saat mengalami KDRT. Di mata Rina, Kosasi adalah sosok suaminya yang jahat, bukan Kamarudin. Rina datang ke Barreskrim Polri untuk menemani Kamarudin yang ditetapkan sebagai tersangka. Kedatangan Kamarudin untuk memenuhi panggilan soal pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi. Selain Rina, Kamarudin datang ke Barreskrim Polri didampingi Martir Lukas Simanjuntak, Irma Huta Barat, hingga puluhan advokat. Kamarudin berujar bahwa perkara yang membuatnya menjadi tersangka dilakukan dalam bidangnya sebagai pengacara. Pasalnya, Kamarudin sedang membela Rina selaku istri Direktur Utama PT Taspen. Atas hal itu, ia berupaya mempertahankan penetapan tersangka terhadap dirinya. Sementara itu, kuasa hukum Kamarudin Martin Lukas Simanjuntak meminta kliennya kembali pulang usai diperiksa di Barreskrim Polri. Jika tidak, puluhan advokat yang turut hadir mendampingi Kamarudin akan menginap di sana. Martin berujar bahwa akan menjadi pelecehan bagi profesi advokat andai Kamarudin ditahan. Kamarudin Simanjuntak mengaku sempat bersitegang dengan penyidik Barreskrim Polri terkait penetapan tersangka pencemaran nama baik. Pengacara Kamarudin Simanjuntak telah selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus pencemaran nama baik Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stepanus Kosasi pada Senin malam. Pemeriksaan tersebut dilakukan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Barreskrim Polri kemudian menjadwalkan pemanggilan terhadap Kamarudin pada 10 Agustus lalu. Namun, Kamarudin mengaku berhalangan hadir dan meminta diundur menjadi Senin kemarin. Kamarudin mengatakan bahwa pemeriksaan seharusnya telah rampung sedari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun, perdebatan terjadi antara dirinya dengan pihak penyidik. Menurut Kamarudin, perdebatan tersebut perihal barang bukti kasus yang ditanganinya. Diketahui Kamarudin merupakan kuasa hukum Rina Lawi selaku istri dari Dirut PT Taspen. Terjadi perdebatan terus-terusan membuat Kamarudin akhirnya meninggalkan barang bukti di meja. Dalam pemeriksaan, Kamarudin mengaku dicecar sebanyak 16 pertanyaan. Jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi PT ini sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya. Perkataan saya, tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8. Jam 9 sekarang ya? Nah, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status tersangka. Ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan ya,
bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan, tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9. Berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi sudah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klien kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak telah menjadi tersangka di Barreskrim Polri. Kamarudin berpandangan penetapannya sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik bersifat politis. Diketahui Kamarudin telah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoaks terhadap Direktur Utama PT Taspen atas nama Kosasi.
Ia juga mengaitkan penetapan tersangka itu dengan dengan keluarnya putusan dari Mahkamah Agung kepada terdakwa Ferdi Sambo CS. Adapun Kamarudin juga merupakan koordinator kuasa hukum dari keluarga Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Brigadir J merupakan korban pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo. Lebih lanjut, Kamarudin menjelaskan mempertanyakan dasar yang membuat penyidik Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Sebab ucapan yang diduga menjadi dasar penetapan tersangka itu disampaikan ketika ia menjadi pengacara dari pihak istri Kosasi. Menurut Kamarudin, kliennya yakni istri Kosasi, Rina Lewi, belum pernah dimintai keterangan diperiksa oleh penyidik, namun dirinya lebih dulu justru ditetapkan sebagai tersangka. Ini masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9. Berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klien kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? 9, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen.
Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini ya, ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada
klaim kita, tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget, itulah videonya, perkataan saya, tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? 9:15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen. Yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati, dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E, kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya, tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? 9:15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini,
Masalahnya begini. Kita memberi keterangan, misalnya masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti flash disk warna putih dan apa namanya itu? Hard disk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang BWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Dirapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sore ya? Nah, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini ya, ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini ya perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik.
satu lagi begini. Klien saya belum diminta keterangan. Anak klien saya belum diminta keterangan. Super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti flash disk warna putih dan apa namanya itu? Hard disk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BWN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klien kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Didapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? 9, 15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu
punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan, tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, rapat mereka. Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Dulu ya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klien kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu apa namanya yang lain, jadi yang lain dia kesannya sementara banget. Itulah videonya.
perkataan saya, tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Dirapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? Nah, 15. untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini kan pemeriksaan status tersangka. Ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup. Ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, rapat mereka. Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak-nolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BUMN PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi
Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klaim kita. Tetapi penyidik sesuai dengan narasi video saya, seorang dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya, tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Dirapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sore ya? Nah, 15. Untuk tidak diterima, bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat, apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini, ya, ini kan pemeriksaan status tersangka. Ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan, tadi ending dari pemeriksaan, ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini ya perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup. Ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini. Klien saya belum diminta keterangan. Anak klien saya belum diminta keterangan. Super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon-calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Misalnya, masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9, berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Ini di halaman terakhir. Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang diri BWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja.
Lena Marlina, Teresia Meila Yunita, dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya menjawab karena ada yang bertanya begitu. Maksudnya di sini tadi untuk menguatkan atau membuktikan jawaban daripada Kamarudin di nomor 7E, kita sudah berikan tadi flash disk dan juga hard disk yang isinya itu adalah video-video mesum daripada Dirut PT Taspen. Tetapi penyidik menolak, katanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi kita menjadi istilahnya menjadi bingung karena dia ini ditetapkan jadi tersangka, kita berhak dong memberikan bukti yang kita rasa meringankan daripada klien kita. Tetapi PT ini sesuai dengan narasi video saya, seorang Dirut Taspen memacari berbagai wanita, ketemu muslim dia, padahal dia Katolik, ketemu Kristen dia, ketemu Hindu, ketemu yang lain, jadi yang lain dia, kesannya sementara banget. Itulah videonya, perkataan saya. Tapi penyidik ketakutan menerima bukti kita itu. Dirapatkan dari jam 4 sampai jam 8, jam 9 sekarang ya? 9:15. Untuk tidak diterima. Bolak-balik mereka rapat. Entah dengan siapa dia rapat. Apakah dia Polri apa tidak? Mungkin dia dengan Dirut Taspen. Ada lagi? Itulah saudara-saudara ya. Yang penting sudah diterima. Soal masalah tadi pertanyaan dari penyidik sudah dijawab oleh Pak Kamarudin ya. Sudah, saya mau menambahkan ya. Jadi pemeriksaan hari ini ya, ini kan pemeriksaan status tersangka ya. Hak tersangka, hak penasihat hukum itu punya hak untuk mengajukan bukti apa saja secara independen untuk meringankan. Sangat disayangkan tadi ending dari pemeriksaan ya, bukti-bukti untuk menguatkan keterangan belum diterima dan tidak diterima. Ini sangat mengundang pertanyaan bagi kami. Karena apa? Setiap pertanyaan-pertanyaan itu kan perlu didukung bukti. Buktinya apa? Sudah diserahkan. Tapi sangat disayangkan penyidik tadi belum berani menerima bukti. Nah, ini yang perlu diketahui. Sedangkan statusnya sudah tersangka. Berarti apa? Penetapan tersangka itu kan minimal 2 alat bukti yang cukup, ya, 2 alat bukti yang cukup. Sekarang buktinya belum diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, penyidik. Satu lagi begini, klien saya belum diminta keterangan, anak klien saya belum diminta keterangan, super klien saya belum diminta keterangan. Itulah saksi yang mengetahui bahwa si Kosasi adalah calon daripada yang bersangkutan itu, yang calon presiden itu. Kemudian perempuan 3 orang itu belum diminta keterangan satupun. Alasannya udah saya bujuk-bujuk om tapi nggak mau. Bagaimana nih penyidik Polri membujuk? Apakah saudara dibujuk tidak mau? Jadi masalahnya begini. Masalahnya begini. Kita memberi keterangan. Masalahnya kita memberi keterangan cuma sampai jam 4. Jam 4 sampai jam sekarang, jam berapa sekarang? 9. Jam 9 berapa mereka? Karena dia menolak bukti kita. Bukti video porno. Periksa video porno ini secepatnya. Pokoknya malam ini Kosasi mesti dihabisi. Saya bilang. Jadi udah dibicarakan di sini. Buktinya. Kemudian mereka menolak terus, berunding terus. Akhirnya bukti kita itu tinggal di meja. Di meja penyidik. Bukti plastis warna putih dan apa namanya itu? Harddisk warna transparan. Ada nggak di sini? Ada. Coba baca halaman berapa? Ini kebiasaan ini. Dijadikan tersangka saya. Ini di halaman terakhir.
Dan di situ sudah saya minta periksa ini cewek-cewek ini yang 3 ini. Gara-gara ini saya jadikan tersangka. Ya, di sini pertanyaan penyidik ditunjukkan kepada saudara screenshot tampilan video dan tuduhan video YouTube atas nama Realita TV dengan judul Kamarudin bongkar borok di Taspen. Yang mencewek itu. Iya. Jadi jawabannya di sini di dalam kegiatan tersebut adalah menjelaskan tentang BWM PT Taspen yang main cewek dengan apa disebutkan langsung namanya? Sebutkan aja, baca aja. Lena Marlina, Teresia Meila Yunita dan Rita Widayati. Dan dia ngangkang di situ. Perempuan itu bukan istri dari Dirut Taspen. Setahu saya tema macam-macam. Lalu saya